Jumpa lagi dengan Bu Laksmi Indrawati dari SMP Negeri 1 Sleman. Nah, kali ini kita akan membahas soal tryout AKM yang kedua yang sudah kalian kerjakan pada hari Selasa dan Rabu kemarin ya. Nah, sebelum kita membahas soal yang sudah kalian kerjakan, Bu Laksmi pengen membacakan sedikit berita yang viral ya hari ini, yaitu hari Rabu, yang dilansir di Detik News ya. Mungkin beberapa di antara kalian sudah membaca bahwasanya Mendikbud mengatakan bahwa asesmen nasional itu akan diundur menjadi bulan September sampai dengan Oktober 2021. Nah, kenapa diundur? Karena kondisi kasus corona relatif meningkat. Jadi pada awalnya AKM ini akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai Agustus 2021. Tetapi karena kondisi kasus corona yang relatif meningkat, maka Mendikbud mewacanakan pelaksanaan ujian AKM ini akan diundur pada bulan September sampai dengan Oktober 2021. Nadiem mengatakan karena ada situasi pandemi yang relatif meningkat, Kemdikbud memutuskan untuk menunda pelaksanaan asesmen nasional dan target jadwal baru yaitu September dan Oktober 2021. Kata-kata Bapak Nadiem ini disampaikan dalam rapat bersama Komisi 10 hari Rabu 20 Januari 2021. Bapak Nadiem hadir secara virtual. Nadiem menjelaskan penundaan ini sekaligus untuk mempersiapkan pelaksanaan asesmen nasional sehingga berjalan optimal dengan menyesuaikan aturan protokol kesehatan. Kenapa kita menunda? Alasannya adalah untuk memastikan bahwa persiapan kita baik prokes logistik dan infrastruktur lebih optimal lagi untuk memastikan bahwa prokes itu terjaga, ujarnya. Asesmen ini, jelas Nadiem, akan dilakukan oleh pusat pembelajaran yang di dalamnya berisi pakar dan akademisi baik dari nasional maupun internasional. Secara logistik, Nadiem menyebut hampir sama dengan pelaksanaan ujian nasional. Pengembangan AN ini dilaksanakan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran dan yang punya pengalaman dalam mengelola asesmen standar berskala nasional. Secara logistik hampir sama dengan UN pelaksanaannya. Dan pengembangan teknis AN ini dilakukan oleh berbagai macam pakar nasional dan internasional dengan latar belakang peneliti dan akademisi, ucapnya. Lebih lanjut, Nadiem mengatakan pelaksanaan asesmen nasional di tahun 2021 ini sekaligus melakukan pemetaan daerah yang tertinggal. Jadi, bantuan dapat diberikan untuk perbaikan di tahun depan. Kalau kita nggak laksanakan asesmen tahun ini, artinya kita tidak akan bisa mengetahui mana sekolah dan daerah yang paling tertinggal. Kalau kita tidak bisa mengetahui mana sekolah dan daerah yang tertinggal, kita tidak bisa membuat strategi penganggaran, strategi bantuan untuk sekolah yang paling membutuhkan bantuan kita, ujarnya. Inilah alasan terpenting harus ada baseline terhadap asesmen nasional di tahun 2021. Dan kita bisa lihat perbandingannya di tahun 2022. Tapi paling tidak concern utama Kemdikbud adalah untuk mengetahui mana sekolah dan daerah yang paling butuh bantuan dari Pemda atau pemerintah pusat. Lanjut Nadiem Makarim. Diketahui asesmen nasional adalah sistem penilaian baru yang akan diterapkan di sekolah. Sistem ini berbeda dengan ujian nasional atau UN yang digunakan pemerintah sebelumnya untuk menilai pendidikan. Ya, jadi sudah jelas ya sekarang bahwa
Seperti yang sudah Bu Laksmi sampaikan pada pertemuan selanjutnya bahwa asesmen nasional ini itu bukan untuk menilai siswa per siswa ya. Berbeda dengan UN. Kalau UN yang dilaksanakan beberapa tahun belakangan ini itu sebagai bekal kamu untuk mencari sekolah ya, nilai per individu. Tetapi asesmen nasional ini bukan. Asesmen nasional ini akan digunakan untuk pemetaan. Jadi untuk diketahui mana daerah yang membutuhkan bantuan dari Pemda ataupun dari pemerintah pusat ya. Untuk pemetaan kira-kira pembelajaran di daerah ini itu bagaimana? Apakah sudah hot atau belum ya? Jadi kalian tidak perlu panik, tidak perlu berkecil hati, kemudian waduh harus bagaimana. Justru dengan diundur ini kita akan lebih banyak lagi persiapan. Bapak Ibu guru juga bisa lebih mempersiapkan diri dengan memberikan pembelajaran yang ber-KPTT ya, kegiatan belajar tingkat tinggi, agar melatih pola pikir kamu, bisa berpikir kritis, bisa memecahkan soal-soal yang tidak rutin. Jadi tryout ini memang tidak kami berikan skornya karena tujuan akhir dari asesmen nasional itu bukan hasil akhir, tetapi untuk pemetaan sebagai refleksi bagi guru, bagi sekolah, bagi pemerintah. Apakah selama ini kami sudah mengajar dengan benar sesuai dengan harapan? Nah, itu sebenarnya tujuan dari asesmen nasional ya. Dengan harapan nanti kami Bapak Ibu guru itu bisa membekali kalian untuk menghadapi persaingan di era masa depan yang semakin kompetitif ya. Nah, siapa tahu nanti juga akan ada artificial intelligence. Nah, jangan sampai nanti kalian yang cerdas-cerdas ini dikalahkan dengan robot ya. Nah, walaupun nanti ada robot yang membantu kita di keseharian kita, ataupun nanti ada tools-tools lain yang bisa menggantikan manusia, Bu Laksmi berharap murid-murid Bu Laksmi dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia itu kalian bisa lebih cerdas dari alat-alat yang diciptakan oleh manusia. Nah, itulah kenapa kami harus mengajar, harus berbenah, harus selalu belajar ya. Bapak dan Ibu guru itu juga harus belajar, tetap belajar ya, agar bisa memberikan pembelajaran yang bisa melatih pola pikir kalian, bisa melatih critical thinking kalian. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi Bu Laksmi tegaskan, nggak usah panik, nggak usah tegang, nggak usah bingung ya. Kita belajar, yang penting kita selalu belajar, belajar terus dan belajar. Oke? Ya. Nah, sekarang kembali ke permasalahan. Nah, ini kemarin kalian sudah mengerjakan 3 soal kan ya? Nah, ini soal yang pertama. Yang pertama, Ardan adalah salah satu pengrajin masker yang terdaftar dalam UMKM di daerahnya. Sebelum adanya pandemi COVID-19, ia mampu menjual 500 buah masker per bulan. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, penjualan masker Ardan meningkat menjadi 2.000 buah per bulan. Nah, beberapa keywords di dalam soal ini kita beri highlight ya. Oke, coba Bu Laksmi beri highlight. Keywordsnya adalah penjualan masker Ardan meningkat menjadi 2.000 buah per bulan. Nah, ini kita beri tanda 2.000 buah per bulan dan terus bertambah setiap bulannya. Jika penambahan penjualannya paling sedikit 50 buah per bulan. Nah, maka banyaknya masker yang mungkin terjual pada bulan ke-7. Nah, dalam matematika itu juga ada keywords ya.
Jangan salah, bukan hanya di bahasa saja. Nah, sekarang kita tulis dulu yang diketahui apa. Nah, ini termasuk materi apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Ya, betul. Ini termasuk materi pola, barisan, dan konfigurasi objek. Ya. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Nah, 2000 buah per bulan itu sebagai apa? Sebagai suku yang pertama, ya, atau dikenal dengan A, kan? Nah, 2000 buah. Dan terus bertambah setiap bulannya. Jika penambahan penjualannya paling sedikit 50 buah per bulan. Nah, berarti kan continue ya. Bulan berikutnya tambah 50, tambah 50, tambah 50. Nah, berarti itu termasuk barisan apa? Barisan aritmatika atau barisan geometri? Kalau penjualannya itu bertambah 50 buah per bulan, continue. Tambah 50, tambah 50, tambah 50. Ayo. Barisan aritmatika. Betul. Nah, 50 buah ini sebagai apa? Sebagai bedanya kan? Atau selisih ya. Bedanya 50. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan banyak masker yang mungkin terjual pada bulan ke-7. Berarti apa? U7. Nah, U7-nya berapa? Nah, penyelesaiannya masih ingat? Barisan aritmatika UN sama dengan apa? UN sama dengan A plus N-1 kali B. Ya. Nah, yang ditanyakan kan U7. Berarti U7 sama dengan, nah, A-nya berapa? Kita masukkan ya. 2000 ditambah, nah, N-nya kita ganti berapa? 7 kurangi 1 kali bedanya berapa? 50. Nah, berarti U7 sama dengan 2000 ditambah 7 kurangi 1 kan 6. 6 kali 50. Nah, jadi U7 sama dengan berapa? 2000 ditambah ya, ditambah 6 kali 50. 6 kali 50 berapa? 300. Nah, berarti U7-nya sama dengan 2300. Jawabannya yang mana? Yang B. Nah, bagaimana? Sudah paham sampai sini? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, soal yang nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini ya. Pola pertama, pola kedua, pola ketiga. Selisih banyaknya persegi yang diarsir dengan yang tidak diarsir pada pola ke-10. Nah, ini juga masih merupakan materi pola barisan dan konfigurasi objek ya. Nah, kita tulis dulu pola. Pola ke berapa? Kemudian ini persegi yang diarsir ya. Nah, kemudian persegi yang tidak diarsir. Kemudian selisih. Nah, selisih antara persegi yang diarsir dan yang tidak diarsir. Nah, maaf ya, langsung pakai gambar, soalnya biar ngirit tulisan. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat pola yang pertama ya.
pola yang pertama. Persegi yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3. Tinggal 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian yang tidak diarsir ada 1. Yang tidak diarsir, misalkan ini. Nah, ada 1. Nah, selisihnya berapa? 3 kurangi 1, selisihnya 2. Gitu kan? Nah, sekarang pola yang kedua. Yang kedua itu yang ini. Yang diarsir ada berapa ini? 1, 2, 3. Ada 3 kan? Nah, yang tidak diarsir. Yang tidak diarsir berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, selisihnya ada berapa? Selisihnya ada 3, gitu kan? Nah, sekarang pola yang ketiga. Pola yang ketiga. Oh, sorry, ini pakai pink ya, biar sama. Nah, pola yang ketiga. Yang diarsir ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang diarsir ada 10. Yang tidak diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, selisihnya berapa? 4. Nah, sudah kelihatan belum polanya? Belum ya. Nah, kita memprediksi. Nah, memprediksi pola yang keempat kira-kira seperti apa ya? Ini kan pola ketiga ini ada berapa persegi ini? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 kali 4 ya. Nah, berarti kan pola yang keempat itu berapa kali berapa? 5 kali 5. Oke, kita gambar ya. Nah, oke, kita gambar 5 kali 5 ya. 2, 3. Oke, nah kita sudah selesai menggambar persegi yang banyaknya 5 kali 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah. Oke, nah kita prediksi. Kira-kira yang diarsir yang mana ya? Nah, kita arsir dengan warna hijau ya. Nah, ini dia. Nah, kemudian yang sebelah sini. Nah, ini ya. Nah, berarti pada pola yang keempat, nah, pola yang keempat, persegi yang diarsir ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ya. Jadi pada pola yang keempat, nah pola yang keempat nih ya, persegi yang diarsir 10, kemudian yang tidak diarsir ada berapa? Nah, kita lihat yang tidak diarsir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ternyata 15. Nah, selisihnya berapa? 5. Nah, sekarang kita buat tabel lagi ya, biar semakin terlihat polanya. Nah, oke, langsung pakai yang biru ya. Pola keberapa? Kemudian ini selisih antara persegi ya, persegi yang diarsir, nah, dan yang tidak diarsir. Nah, sekarang pola yang pertama, tadi selisihnya berapa? Selisihnya 2, ya kan? Kemudian pola yang kedua, selisihnya 3. Pola yang ketiga, selisihnya 4. Pola yang keempat, selisihnya berapa? 5. Nah, kita coba lihat apa sih kaitannya antara 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5. Nah, kira-kira apa kaitannya? Ini kalau Bu Laksmi tulis, ya, ini 1, 2, 3, 4. Nah, 1 supaya jadi 2, kira-kira diapakan? Ditambah 1. Nah, ini 3, 2 tambah 1. 3 supaya jadi 4, ditambah 1. 4 supaya jadi 5, tambah 1. Nah, sudah kelihatan belum polanya? Ini 1, 1, gitu kan? Nah, pola kedua, 2 tambah 1. Pola yang ketiga, 3 tambah 1. Pola yang keempat, 4 tambah 1. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya, kita lihat lagi. Nah, pada pola yang ke-10, nah, kalau pola yang ke-10 berarti berapa? Kalau ini dan seterusnya kan, sampai yang ke-10, berarti apa? 10 ditambah 1, sama dengan berapa? 11. Kalau sampai ke N, berarti bagaimana? N tambah 1. Nah, kalau yang ke-1000, berapa yuk? 1000 tambah 1. Nah, sudah paham sampai sini? Berarti jawabannya yang mana? Yang D. Ya, dongs ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir. Nah, sale 12-12. Ayo, siapa yang kemarin ikut flash sale? Laksmi sudah pernah ikut, cuman waktu itu pengen sebuah HP ya, yang harganya lumayan mahal. Cuman ternyata baru masuk 1 menit udah hilang ya. Mungkin kalian yang sudah berpengalaman ikut flash sale bisa dapat barang yang bagus dengan harga yang murah sekali. Nanti bisa deh tulis di kolom komentar ya, kira-kira caranya bagaimana gitu.
langsung dibisikin mau dong ya. Saya kemarin ya itu udah di timer juga tetap aja baru 1 menit masuk udah habis sold out ya. Nah, pada salah satu pusat perbelanjaan online pastinya sangat menggiurkan. Nah, apabila diskonnya besar-besaran pada setiap tokonya. Nah, tabel di bawah ini menunjukkan diskon pada beberapa toko ya. Semua toko tersebut menjual barang yang sama. Nah, ini ada tabel-tabelnya. Nah, berdasarkan wacana di atas, tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini ya. Pernyataan yang pertama, selisih harga satu buah tas di toko maju dan toko lancar itu adalah 20.000. Nah, kita coba dengan salah satu harga yang gampang aja. Misalkan harga tasnya 100.000. Nah, misalkan harga sebuah tas itu 100.000. Nah, berarti kalau di toko mana ini maju ya, di toko maju kan kalau tas itu dapat diskon 25% toh. Nah, kalau diskon 25% berarti kan dia tinggal bayar 75% toh. Nah, berarti harga yang harus dibayar di toko maju itu berarti kan 75% ya. 75 per 100 kali 100.000 sama dengan 75.000 ya. Nah, harga yang harus dibayar di toko lancar berapa? Harga yang harus dibayar di toko lancar kan diskonnya 20% toh. Nah, berarti diskon itu kan potongan harga ya. Berarti kalau dapat diskon 20%, berarti kan dia tinggal membayar berapa? 80%. Berarti 80% itu kan per 100 ya. Kali 100.000. Nah, berapa ayo? 80.000. Nah, selisihnya berapa? 80.000 dikurangi 75.000. Selisihnya 15.000 ya. Berarti kalau harganya 100.000 gimana? Salah ya. Nah, tulis ini. Selisih harga. Nah, selisih harga untuk tas dari Gapus. Selisih harga untuk tas seharga 100.000. 100.000 adalah berapa? Rp 15.000 ya. Nah, ini kasus yang pertama. Sekarang kalau misalkan tasnya harganya 200.000. Nah, untuk tas 200.000. Nah, 200.000 kira-kira berapa? Nah, maka
harga, nah, yang harus dibayar, harga yang harus dibayar, di toko maju adalah berapa? Tadi diskonnya 25% ya. Jadi kan dia tinggal bayar 75%. Berarti 75 per 100 kali berapa? 200.000. Nah, hasilnya berapa ini? 150.000 ya. Kemudian harga yang harus dibayar di toko lancar berarti kan 80%. 80 per 100 kali 200.000. Nah, ketemunya berapa? 160.000. Nah, selisihnya berapa? Selisih harga untuk tas yang harganya 200.000 ya. Selisih harganya adalah 10.000. Nah, sekarang kalau misalkan harganya 400.000. Nah, misalkan tasnya mahal banget nih, gitu ya. Kalau misalkan harganya 400.000, harga tas 400.000. Harga tas Rp 400.000. Nah, berarti harga yang harus dibayar di toko maju berapa? Berarti kan 75 per 100 kali 400.000. Nah, berapa ini? 75 per 100 kali 400.000. Berapa? Ya, betul. 300.000. Kemudian harga yang harus dibayar di toko L, berarti kan 80% ya. 80 per 100 kali 400.000. Nah, berapa ini? 320.000. Jadi selisihnya berapa? Jadi selisih harga ya di toko maju dan toko lancar untuk harga tas 400.000 berapa? Selisihnya adalah 20.000. Nah, berarti kesimpulannya bagaimana? Yuk, kita lihat ya. Nah, selisih harga sebuah tas di toko maju dan di toko lancar adalah 20.000. Itu akan bernilai benar. Nah, akan bernilai benar ketika harga tasnya berapa? 400.000. Nah, akan bernilai salah untuk harga yang lain ya, misalkan 100.000, 200.000. Nah, mungkin di antara kalian ada yang menemukan, Bu, untuk harga yang sekian ternyata selisihnya 20.000 juga. Nah, kalian boleh menambahkan di kolom komentar ya. Jadi ini tergantung alasan yang kalian berikan ya. Jadi untuk soal AKM itu terkadang kamu harus memberikan alasan
Ya, jadi misalkan ada pernyataan seperti ini, kemudian di bawahnya itu ada alasannya. Nah, kenapa kamu menjawab benar? Kenapa kamu menjawab salah? Gitu, ya. Nah, oke, sekarang kasus yang kedua. Harga paling mahal untuk satu buah sepatu ada di toko restu. Nah, harga yang paling mahal untuk satu buah sepatu ada di toko restu. Toko restu diskonnya berapa? 20%. Nah, secara logika, kalau untuk harga yang sama ya, itu kira-kira harga yang paling mahal itu yang diskonnya paling besar atau yang diskonnya paling sedikit? Ayo, kalau misalkan harga sepatunya 100.000 nih, gitu ya. Terus kamu lihat di luar toko ini masing-masing memajang harga diskon 10%, 15%, 20%, dan terakhir 25%, ya. Nah, kamu lihat secara sekilas, udah belajar di toko itu aja. Nah, kenapa? Temannya tanya, kenapa? Nah, diskonnya paling besar. Ya, jadi harga yang paling murah itu diskonnya yang paling besar secara logika. Nah, berarti kalau paling mahal, nah, berarti yang diskonnya paling sedikit. Diskonnya yang paling sedikit itu mana? Toko maju. Berarti secara logika, ini pernyataan ini benar atau salah? Salah. Ya. Nah, kita jangan langsung percaya dong. Kita buktikan dulu ya. Misalkan harga sepatunya itu 100.000. 10.000 itu sepatu siapa? Ya. Kita misalkan harga sepatu itu 100.000. Nah, 100.000. Masa ada sih, Bu, harga sepatu 100.000? Jangan salah. Ada ya. Nah, cuman ini belum sama ongkirnya kalau online ya. Nah, tadi di toko terus ini diskonnya ya. Besar diskon. Di toko maju tadi berapa persen? Toko maju tadi ini ya 10%, 15%, 10%, 10% di toko lancar 15% ya. 15%, kemudian di toko restu 20%. 15%, toko restu 20%, kemudian yang terakhir di toko Anugrah 25%. Anugrah 25%. Nah, berarti kita cari yuk satu-satu ya. Harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar di toko M. Maksudnya harga sepatu ya. Harga sepatu yang harus dibayar di toko M. Kalau diskonnya 10%, berarti kan dia tinggal bayar sisanya toh. Sisanya kan 90%. Berarti 90/100 kali 100.000. Berapa?
90.000 ya. Harga yang harus dibayar di toko L, berarti kalau diskonnya 15% kan berarti sisanya 85% ya. Nah, 85 per 100 kali 100.000, 85.000. Di toko Restu diskonnya 20%, berarti sisanya 80%. 80 per 100 kali 100.000 sama dengan 80.000 ya kan? Nah, yang terakhir di toko Anugrah diskonnya yang paling gede 25%. Berarti kamu tinggal membayar berapa persen? 75%. 75 kali 100.000. Nah, 75.000. Berarti yang paling mahal di toko mana? Yang diskonnya paling kecil kan? Nah, di toko Maju ya. Jadi yang paling mahal adalah di toko Maju. Nah, paham sampai sini? Berarti tadi benar apa salah? Nah, harga paling mahal untuk satu buah sepatu ada di toko Restu. Jadi salah ya. Nah, tadi secara logika sudah dijelaskan. Harga yang paling mahal itu yang diskonnya paling sedikit. Oke? Sudah paham sampai sini anak-anak? Ya, jadi sudah kita bahas semua ya. Nah, semoga sedikit yang Bu Laksmi sampaikan ini bisa kalian pahami ya. Jangan lupa, kalau kalian suka dengan penjelasan dari Bu Laksmi, jangan lupa diklik ya. Klik like dan subscribe ya. Biar nanti kamu tidak ketinggalan dengan pembahasan-pembahasan berikutnya. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, dan see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.